Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Selamat malam. Salam merinding bareng Mr. K dalam podcast horor Mr. K. Oke, di malam ini ada cerita perdana dari saya Mr. K sendiri. Kala itu di tahun 2009. Kejadiannya pada saat saya kuliah. Kuliah pada saat itu adalah kuliah perhotelan D1, yang dimana kami hanya kuliah selama 1 tahun dengan harapan bisa langsung bekerja di tempat dimana kita akan bekerja nanti. Jadi intinya adalah bisa langsung bekerja dengan hanya kuliah yang temponya hanyalah 1 tahun saja. Kala itu saya berteman dengan Faisal atau bisa kita sebut Ical, dan juga Pari Kesit. Kita bisa sebutnya adalah Kesit. Kita panggilnya Kesit ya. Faisal ini adalah seorang rantauan, yaitu rumah dan aslinya adalah Sukabumi, sedangkan dia di kampus itu indekos ya. Sedangkan Pari Kesit ini adalah orang Bogor. Kalau Bogor mungkin dia dekat, jadi bisa ditempuh dengan jarak bolak-balik ya, Jakarta Bogor. Kebetulan kampus saya ini berada di bilangan Taman Puring, Jakarta Selatan. Kala itu tepat di hari Kamis pukul 4 sore ya, saya dan 3 teman saya itu hendak melakukan touring sebuah tempat, yaitu kampung halamannya Faisal itu di Sukabumi. Ya awalnya sih memang perencanaannya kurang matang dan yang lebih utamanya lagi adalah tanpa persetujuan orang tua kala itu saya. Kenapa kami jalan dari kampus itu jam 4? Karena di siangnya itu kami ada jadwal kuliah tambahan pada saat itu pukul 2 sampai 3 sore. Berhubung hari Jumatnya itu libur atau tidak ada kuliah ya, si Kesit ini, teman saya yang di Bogor itu, mengusulkan, gimana kalau kita touring yuk. Saya balas, touring kemana? Ke Bogor. Ayo kalau ke Bogor. Ya ngapain ke Bogor, yang agak jauhan lah, was Kesit kepada saya. Kemana dong jadinya? Kampung halamannya Ical aja yuk di Sukabumi. Awalnya saya menolak. Wah gila lu Sit, itu kan jauh Sit. Kalau Bogor mah ayo. Posisi motor gue ini motor tua. Pada saat itu saya menggunakan sepeda motor Honda CB 100. Lalu Kesit bilang, lah apa bedanya Ki dengan saya, dengan gue? Motor gue juga GL 100.
kemana aja ayo, gue mau ke Garut, Sumedang, ke Ciamis, Tasik, bahkan sampai Cirebon juga nyampe. Gua si Kesit. Oh, ya udahlah kalau kayak begitu. Tapi bener ya Sid, kita gas nih. Di situ saya merasa aman karena Pari Kesit ini notabene adalah anak motor. Dia mengertilah permesinan motor. Terus nanti kalau di suatu saat ada kerusakan, ada kendala di motor yang kita tunggangi itu, dia mengertilah, bisa diperbaikinya. Jadi pedelah saya untuk mau menerima tawaran Kesit touring ke Sukabumi. Oke, dengan segala persiapan yang seadanya dan serba dadakan, bertolaklah saya dari Taman Puring kampus saya itu pukul 5 sore. Ya pada saat itu sih jalanan sih ya, karena besoknya itu libur, itu ya agak macet lah. Karena juga berbarengan dengan orang yang pulang kerja dan mikirnya itu adalah besoknya adalah long weekend gitu. Jadi banyak yang pulang buru-buru lah, pulang cepet gitu. Ya akhirnya lewat tuh rute Pondok Indah ke Ciputat, terus lagi ke Parung, sampailah di Bogor. Sampailah di Bogor itu sekitar pukul 18:15. Kala itu sudah menunjukkan waktu maghrib ya, surup. Dan itu berada di kawasan BTM. Mungkin kalau orang Bogor sudah familiar dengan yang disebut BTM itu. Di sana itu ada jalan turun ke bawah, di atasnya adalah jembatan rel kereta api. Pada saat melintasi itu, terowongan rel kereta api itu kondisi jalannya macet, padat, ramai kendaraan dan juga orang lalu lalang. Tidak sepi juga. Bahkan kita pun berdesak-desakan dengan para pengendara yang lain karena saking padatnya jalanan itu. Di situ saya sambil bermacet-macetan ria itu, saya tengok ke kanan, ke kiri, melihat kondisi lalu lintas ya, kondisi jalan. Penglihatan saya tertuju kepada sebelah kiri, di mana itu adalah pinggir trotoar. Terdapat sosok wanita bergaun putih di bawah kolong jembatan rel kereta. Wanita itu sih biasa aja, berdiri di pinggir dengan posisi tangan digoyang-goyangkan ke kanan ke kirinya. Sontak saya langsung memalingkan pandangan ke jalanan lagi dan sempat terfikirkan, itu siapa ya? Kok aneh banget, pakai baju tidak lazim di tengah keramaian. Siapa pokoknya sosok ini? Akhirnya saya tengok lagi untuk yang kedua kalinya. Tetap dengan wanita tersebut, sosok wanita tersebut itu masih ada. Akan tetapi gak hanya wanita itu saja saya fokus, tapi saya melihat di sekeliling dari wanita tersebut. Ya di sekeliling wanita tersebut tuh ada orang, ada pedagang, pejalan kaki, ada motor lewat di depannya.
Tapi kok dirasa aneh gitu, karena kok terkesan orang-orang di sekitarnya itu tidak peduli dengan keberadaannya dia. Saya malingkan lagi ke jalanan. Saya berpikir, ini orang gila, mohon maaf ya, cosplayer jalanan. Mungkin pada saat itu belum ada ya cosplayer jalanan, atau seperti pengemis atau apa ya. Tapi kok tidak lazim menggunakan bajunya. Dan orang-orang sekitarnya ini kok pada gak antusias gitu. Pastikan kalau ada suatu keanehan di pinggir jalan itu kan ada orang yang ngeliat, ada orang yang menjadi pusat perhatian orang-orang lah pokoknya. Tiba saatnya saya memalingkan lagi untuk ketiga kalinya di penglihatan saya itu. Dan tepat di samping saya ada pengendara lain, pengendara sepeda motor juga. Itu menengok ke arah sebelah kiri juga. Dan saya pun terkaget karena sosok tersebut sudah tidak ada, sudah menghilang bak ditelan bumi. Dan bukan tanpa alasan pula juga orang di sampingnya saya itu pun juga kaget dengan apa yang dia lihat. Sambil membuka helm, saya pun juga ikut terkejut, keheran-heranan pula dengan apa yang saya lihat. Dan tambah kagetnya lagi adalah saya melihat pengendara samping saya juga merasakan hal yang serupa dengan apa yang saya rasakan. Terkaget-kaget, terheran-heran dengan apa yang kami lihat. Sekilas sih pengendara itu juga melihat saya dan saya juga pun melihat dia. Seolah-olah kita berdua berbicara dalam tatapan. Lu ngelihat juga ya? Sama, gue juga ngelihat. Dari situ saya terus melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya pun saya bertemu dengan rombongan dengan Kesit dan Ical di suatu tempat dekat Pecel Lele. Nah, di Pecel Lele itu saya bertanya kepada mereka, ini hari apa sih? Hari Kamis, Ki. Hari Kamis malam Jumat ya? Iya. Oh pantesan. Kenapa? Tadi di BTM saya melihat sosok perempuan pakai gaun putih di pinggir rel kereta api. Maksudnya jembatan rel kereta, di pinggir trotoar jalan. Wah, serem juga, Ki. Jam berapa emang? Tadi pas maghrib. Waduh, udahlah, moga-moga gak apa-apa, saya bilang gitu. Dan tepat setelah kejadian itu serba ada-ada saja dengan apa yang dialami oleh saya dengan motor saya. Habis bensin, busi basah dan busi mati. Dan puncaknya adalah tangki motor saya itu rembes, bocor di keran bensinnya. Bahkan pada saat itu Kesit menawarkan diri, Ki, kalau lu gue tinggal sama Ical, terus gue balik ke rumah ambil tangki motor, mau nggak? Kesit, lu pulangnya kapan? Ya besokannya, karena ini kan udah jam segini. Ya, paling sih gue besokannya balik lagi ke sini. Mau nggak? Ya Sit, kalau besok mah ngapain nih, mendingan kita pulang aja gitu sama-sama gitu, nggak jadi ke Sukabumi. Tapi kan ini udah setengah perjalanan dan nggak enak juga dengan si Kesit yang tadinya yang dengan si Faisal, mohon maaf, dengan Faisal, dengan si Ical itu. Kan sudah deal kita untuk touring ke Sukabumi, jalan-jalan di kampung halamannya dia. Oh ya sudah, bagaimana kalau saya akalin dulu deh pakai sabun colek.
Akhirnya bisa mujarab itu sabun colek karena ada zat tertentu yang terkena bensin itu menjadi padat dan menambal, seolah-olah menambal kebocoran itu. Di situ saya merasa menjadi hari yang paling tersial dalam hidup saya setelah saya mengalami kejadian mistis dengan apa yang saya lihat. Pelajaran berharganya adalah janganlah kita berbohong pada orang tua. Apabila kita bilang mau pergi ke rumah teman di tujuannya adalah A, ya sudah ke A, jangan kita melenceng ke B. Maksudnya dalam artian pada saat itu saya memang izin tidak pulang ke rumah karena menginap di rumah kesit di Bogor. Tapi nyatanya saya malah touring ke Sukabumi, tempatnya Ical. Mungkin dari situ saya tidak mengantongi izin dari orang tua. Akhirnya saya terkena tulah dari kebohongan saya kepada orang tua. Atau setelah saya melihat sosok itu, apakah mungkin sosok itu ikut kepada diri saya berboncengan? Wallahu alam. Terima kasih sudah mendengar cerita perdana saya. Salam merinding bareng.